Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, ini sudah hampir jam 12 lewat. Jadi jam 12 lewat ini kita akan berdiskusi dengan Mas Rudi, salah satu aktivis juga di kampus. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Sudah lama nih nggak ngundang-ngundang yang kayak gini karena banyak yang ya nggak bisa gitu kan. Sibuk Atau semua. mungkin karena channel yang ngundang ini channel abal-abal gitu kan. Mau gitu kan. Ya. Fee-nya pun nggak ada pula ya kan. Bisa hujan makan lah. Nanti makan di warung aja. Oke. Selanjutnya kita langsung saja mungkin sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa hal yang mungkin akan kita bincangkan terkait apa yang terjadi di beberapa hari terakhir ini. Contoh misal tentang Palestina. Kira-kira apa yang Mas Rudi lihat dari kondisi Palestina ini yang sekarang yang terjadi, yang menimpa Palestina hari ini? Iya. Yang saya lihat sih sebenarnya Palestina ini ya kalau dibilang dijajah pun ya memang dijajah. Kalau dibilang pembantaian juga dibilang pembantaian gitu kan. Kenapa? Karena saya lihat dari peta negara yang disiarkan oleh Presiden Turki Raja Erdogan di sidang Oki namanya, yaitu dijelaskan itu ada peta negara Palestina gitu. Wilayahnya pun terkikis sebenarnya. Wilayah Palestina yang udah disahkan oleh negara Palestina, walaupun ada beberapa negara yang tidak mengakuinya juga gitu, tapi Palestina mengakui gitu. Bahkan kemerdekaan Indonesia termasuk salah satu Palestina yang menegakkan. Jadi di wilayah itu ya yang saya lihat sebenarnya peta Palestina itu besar, wilayahnya besar. Tapi telah kedatangan oleh namanya Israel ini yang diberi kesempatan atau diberi kelonggaran untuk merdeka oleh PBB, akhirnya ingin menguasai Palestina tanpa tangan PBB, gitu kan. Harus tangan PBB membuka jalan gitu. Maka di Palestina ada dua negara, yaitu Palestina sama Israel gitu. Yang saya lihat seperti itu gitu. Walaupun banyak sekali polemik-polemik yang di situ, baik masalah kemanusiaan, masalah nanti wilayah, masalah tempat tinggal sebagainya gitu. Oke, penjajahan dan lain sebagainya dijelaskan tadi. Tapi berbicara tentang PBB gitu kan, kira-kira menurut Mas Rudi, bisa nggak PBB itu menyelesaikan masalah konflik yang ada di Palestina hari ini? Yang saya lihat sih sebenarnya bisa. Bisa. Karena mereka kan membuat PBB ini, Persatuan Bangsa-Bangsa ini kan dari semua negara gitu. Makanya jika suatu negara diserang atau dijajah, maka PBB harus turun tangan sebenarnya. Itulah namanya hak suatu negara gitu kan, hak untuk membela negara lain, hak asasi manusia tadi gitu. Seperti yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo gitu kan, pada sidang PBB kan dijelaskan bahwasanya penjajahan Palestina itu udah melanggar hak asasi manusia. Oke, bukan wilayah tapi hak asasi manusia gitu. Dan sekarang kalaulah ternyata memang bisa PBB menyelesaikan masalah itu, kenapa sampai hari ini, sampai detik ini permasalahan Palestina dengan Israel ini tidak selesai-selesai? Itulah juga masalah sebenarnya kan, yang kita masih cari tahu. Cuman yang saya lihat sebenarnya karena mungkin ya PBB ini adalah banyak pemegang-pemegangnya negara-negara maju, negara-negara besar gitu. Ya petinggi-petinggi negara besar, contoh kayak Inggris, Prancis, bahkan Amerika Serikat juga termasuk pelengkap PBB gitu, orang-orang pembesar situ. Jadi agak berat. Mereka ini contoh negara Eropa rata-rata itu semua pembela Israel. Tapi negara-negara Afrika bahkan Asia itu membela Palestina gitu. Makanya berat kali karena petinggi-petinggi PBB itu rata-rata yang saya lihat itu adalah orang yang membela Israel. Maka tidak selesai masalah itu. Berarti dalam artiannya PBB ini sebenarnya nggak mau menyelesaikan masalah Palestina ini sampai Palestina itu betul-betul hilang gitu.
Iya. Iya juga beda. Cuma ya kalau kita bilang nggak, tapi banyak juga yang bilang kalau dihilangkan Palestina memang nggak bisa hilang gitu. Nah, bahkan ya, banyak yang menjadi mempelintir gitu lah bahasanya gitu kan. Ada nanti dibilang akhirnya kan contoh kayak semalam ya terakhir ini penyerangan Israel. Akhirnya dipelintir bahasanya, warna yang diserang Palestina, tapi dibalik oleh Matayun, menteri Turki, menteri Israel tadi kan, dibilang bahwasanya Israel yang serang. Nah, makanya itu kan akhirnya mempelintir gitu tadi, yang nggak bisa kita pahami gitu, kok bisa seperti ini sih gitu. Ada apa dengan negeri Palestina dan Israel ini? Oke, selanjutnya saya ingin mau tanya. Sekarang kan yang berkembang yang kita lihat tuh ada yang mengatakan masalah di Palestina itu adalah masalah keyakinan. Ada yang bilang juga semalam ini masalah kemanusiaan. Kira-kira masalah mana yang paling dominan? Mana masalah yang paling utama sehingga konflik di Palestina itu ada? Sebenarnya ini kalau saya lihat sebenarnya ya, karena di negara Palestina itu ada 3 agama, terutama Kristen atau Nasrani, yang kedua Islam, yang ketiga Yahudi. Kalau dari sisi agama, Yahudi ini ingin menguasai semua wilayah, ya, ingin menguasai wilayah Palestina, termasuk Masjidil Aqsa, ya kan? Dan itu ada beberapa itu, kalau saya lihat lebih banyak ke agama sebenarnya, tekanan agama. Oke, masalah agama ya. Jadi saya pun sebenarnya sependapat, masalah di Palestina itu adalah masalah keyakinan gitu. Kalau hari ini ada yang mungkin berkata ini masalah kemanusiaan, sebenarnya itu adalah taktik gitu kan, atau trik agar orang-orang bisa mendukung kita untuk membebaskan Palestina. Pertanyaannya kenapa harus pakai taktik itu? Karena kalau mau dibilang kalau harus pakai, kenapa harus pakai taktik itu tadi, ya saya lihat sebenarnya kalau kita masalah agama ini tidak bisa kita masukkan ke sidang PBB gitu. Malah hak asasi manusia, maka itulah yang mau masuk ke sidang PBB. Ada hak di situ. Saya di situ nggak bisa masuk sidang PBB. Pertanyaannya kan ini permasalahan kaum muslimin. Kenapa harus ke PBB? Dalam artiannya kalau saya garis bawahi, berarti karena kita ini lemah hari ini, nggak punya kekuatan, makanya ngemis sama PBB, ngemis sama Amerika Serikat gitu. Tapi kita nggak juga sadar tuh gitu kan. Kecilnya tuh negara Israel itu gitu kan, walaupun canggih-canggih kali gitu kan. Tapi begitulah sahabat-sahabat sekalian, permasalahan ini adalah permasalahan agama. Seperti yang disampaikan tadi, kalau trik-trik itu kalau saya berprasangka itu hanya trik biar semua golongan ikut membantu kita. Kenapa kita butuh bantuan? Karena kita ini lemah gitu, nggak punya kekuatan dikit pun. PBB itu kira-kira betul-betul mau nggak tuh membebaskan Palestina itu? Ya, singkat, mau apa enggak? Kalau saya bilang sih tidak dan enggak tidak mau sekali. Enggak mau. Kalau saya lihat ya gitu. Jadi enggak bisa berharap sebenarnya kita kepada PBB. Jadi kepada siapalah kita berharap? Kepada Allah kita berharap supaya bebas tuh dari Israel dari itu kan. Makanya ya kalau saya bilang sih pembebasan Palestina itu tadi gitu kan. Kalau seluruh umat Islam bersatu, seluruh umat Islam menyuarakan suara, seluruh umat Islam untuk bergerak gitu, untuk sama-sama membantu Palestina untuk merdeka. Mudah-mudahan Palestina bisa merdeka. Tapi kalau tidak bisa gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita pun kalau saya lihat sebenarnya kita bukan tidak bisa membantu ke sana, bisa tidak perang ke sana, tidak gitu. Karena ada namanya PBB, jalur tengah semua apa tadi Bang Sadi. Itulah yang menjembatani. Maka wilayah menjembatani penjajahan. Ya juga termasuk bukan penjajahan lah kalau kita bilang mengorek-ngorek gitu bahasanya kan. Cuman ya sama. Itulah serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba kayak gitu. Di luar perdamaian, juru perdamaian. Belakang rupanya juru pembantaian.
Makanya ya kalau bukan di Israel aja sebenarnya sih, bukan Palestina, termasuk Cina, Rusia gitu kan. Di mana Islam dijajah pasti nampak Islam semua. Tak ada nama Kristen dijajah, saya belum tahu. Ya apalagi Yahudi dijajah itu belum saya pernah lihat ya Bang. Oke, yang terakhir pesanlah dari kondisi yang Palestina ini, apa pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian kira-kira? Ya pesan-pesan saya, jika ada bantulah, walaupun tidak materi, doa. Nah, habis itu bantulah, sharekan gitu tentang Palestina yang sekarang itu dijajah sekarang, supaya orang berpikir ini kok seperti ini gitu. Jadi kita ada membantu masyarakat Palestina, baik pikiran, baik tenaga, baik uang, nominal, apapun itu untuk bisa menyelamatkan Palestina gitu. Itu aja pesan-pesan saya kepada teman-teman semua. Terima kasih Mas Rudi. Sahabat sekalian, ingat, kita hari ini seolah-olah mengemis kepada PBB, minta belas kasihan agar kita dibantu. Padahal sebenarnya kalau ditanya hati pribadi kita, mereka ini nggak bakalan mau membantu. Kalau bukan karena luar biasanya tekanan berita-berita yang mengalir hari kenyataan yang ada. Kalau mungkin dulu mudah mereka membalikkan fakta, seperti yang bilang Mas Rudi tadi, mereka yang ngebom malah dibilang mereka yang dibom duluan. Wah, labu juga tuh. Udah sampai nambahin kan? Tapi sekarang begitulah. Jadi ini juga harus kita sadari bahwa kita hari ini ngemis karena kita nggak punya kelebihan. Dibungkus sedemikian rupa, saya hargai itu adalah trik. Tapi kita juga harus sadar kita lemah hari ini. Dan orang lemah itu tidak harus selamanya lemah. Kalau kita sadar kalau kita lemah, berarti kita harus bangkit. Yang masalah ini orang lemah nggak sadar dia lemah. Terakhir merasa kuat aja bertentangan. Rupanya pertentangan di kampungnya sendiri. Bawa dalam. Terjadi apa lah itu? Iya. Mohon maaf sahabat-sahabat sekalian kalau ada kesalahan. Nah, inilah namanya juga, kami ini bukan pakar, bukan ahli, pengetahuan kami juga sedikit. Ya ini cerita-cerita orang awam lah, dari pandangan orang awam. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa di like dan share ya untuk sahabat kita nih ya. Itu yang penting itu. Yang penting itu perubahan kepribadian kita gitu. Oke, siap. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.